Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami di We Are Stories Experience of the Darkness. Bersama gua Ricky dan Why? oke, kita akan membahas tentang pengalaman. Ngomong-ngomong, gelas gue kecil, Rick. Ya udah ganti, Mas. Lanjut ya. Kali ini Mas Y akan bercerita tentang pengalamannya di sebuah tempat yang pasti berhubungan dengan misteri. Mau tahu kelanjutannya? Tonton terus video kita kali ini. Oke. Ya, oke. Mas, Dik, mau cerita apa nih, Mas? cerita apa ya? Oke. Mau cerita apa nih? Misteri. Pendakian? Mhm. Apa ojek online? Karena kita misteri, kayaknya ojek. Apa hubungannya coba misteri sama ojek? Kalian belum tahu kan apa hubungannya misteri dan ojek? Buat kalian yang berprofesi sebagai ojek online, mungkin bisa dapat pengalaman dari cerita kita kali ini. Langsung aja diceritakan oleh Mas Y. Oke, kita mulai aja, kawan-kawan. Dari mana ini ya? Jadi profesi lu waktu itu sebagai Oh iya, ini cerita gua. Jangan gua, saya aja ya. aku. Oh, kejadiannya di tahun 2019 sih. Mhm. Waktu itu saya seperti biasa ngojek itu ngebit istilahnya, itu malam ngalong. Jam 8 aplikasi udah saya aktifkan. Dari jam 8 sampai jam 11 itu nggak dapat orderan sama sekali. Ini kejadiannya jam setengah 12. HP nyala tuh. Waktu itu bukan tapping. Ring lah. HP nyala, dapat orderan, dapat GoFood. Saat itu di restoran fast food cepat saji terkenal lah. Boleh disebutkan nggak? Sebutin aja. Sebutin aja. Oke. Saya dapat orderan saat itu di MCD. Di MCD. Oke. Setengah 12 malam. Saya konfirmasi dulu seperti biasa. Kalau dapat orderan kita pasti konfirmasi ke customer lewat telepon. Waktu dulu belum ada chatnya belum ada. Saya telepon customer, selamat malam dari Gojek, mau konfirmasi pesanan udah sesuai aplikasi ya, alamat juga sudah sesuai ya. Iya Pak, udah sesuai. Itu nama customernya itu Siti Maimunah. Dia ngomong sudah sesuai Pak, tapi saya minta waktu itu pesennya tuh Big Burger dengan harga 60.000 kalau nggak salah. Di aplikasi dengan ongkos kirim itu total 82.000. Itu orderan di MCD, kalau tempatnya kita samarin aja ya. Oke. Di MCD PM. Dia ngomong, customer saya itu ngomong
nanti burgernya nggak usah pakai bawang sama acar. Jadi isinya cuma roti sama daging. Oke. Ya oke Mbak, siap Mbak. Nanti saya ngomong sama karyawannya. Udah, saya jalan tuh dari rumah, naik motor kan, dari rumah sampai deket sih. Rumah saya ke restoran itu deket, jarak paling 5 menit naik motor. Itu saya sampai, saya pesenin sesuai dengan pesanannya. Nggak usah pakai acar, nggak usah pakai bawang. Saya keluar, mau jalan nih, saya konfirmasi lagi. Maaf Mbak, ini saya mau jalan, mau jalan ke rumah. Tempatnya sudah sesuai Mbak, alamatnya ya, GPS sudah sesuai ya. Oh sudah Pak. Mungkin ada pesanan lagi Mbak yang bisa Mbak titipkan biar saya sekalian jalan mau nitip apa. Oh enggak Pak, cuma itu aja. Tapi udah nggak pakai bawang ya Mbak ya Pak ya. Udah Mbak. Pada saat di telepon itu jelas suaranya. Jelas. Suara cewek. Ya mungkin suara cewek belum nikah ya. Oke. Gadis lah. Udah gua jalan nih. Perjalanan itu kalau malam karena jalanan sepi kan. Saat itu udah jam 12-an lebih. Hampir ke setengah 1. Itu cuma perjalanan cuma setengah jam. Sampai ke GP. Kita sebut tempatnya namanya GP ya. Sampai di GP, saya telepon lagi nih orangnya. Maaf Mbak, saya sudah sampai. Oh iya, buka aja Pak. Itu gerbangnya nggak saya gebok. Gerbangnya itu panjang gitu. Kayak gerbang umum lah, rumah. Ada gerbang panjang, terus ada yang pintu kecilnya kan, yang satu. Jadi di gerbangnya dirapetin gini, itu memang posisi cuma di apa? Di slot doang. Oke. Saya buka, warnanya hitam gerbang itu. Itu ada penerangan jalan, penerangan jalan lampu Umum lah. lampu umum. Begitu saya masuk, saya lihat itu halamannya luas banget, luas banget. Tapi rumahnya kecil, ukuran 2x1 lah, ukuran rumah RSS, tipe RSS. Kayak kontrakan gitu mungkin. Ya semacam itulah. Oke. Kecil. Paling kalau dalamnya mungkin ya itu cuma kamar 2 lah paling. Saya masuk, saya lihat udah ada keanehan di situ. Saya mikir rumah halaman luas kayak gini, kok penerangannya cuma dari lampu bohlam, bukan dari lampu-lampu biasa kayak lampu neon, apa lampu LED, enggak, cuma lampu-lampu bohlam. Bohlamnya itu juga 5 watt, 10 watt. Jadi redup ya? Redup. Jadi pecahannya cuma lampu bohlam aja. Itu di sebelah kiri itu ada gazebo, itu ada lampu bohlam juga tapi enggak begitu terang. Saya lihat sekeliling, aneh lagi di daerah situ karena pinggiran Semarang. Harusnya masyarakat daerah situ kalau halamannya luas itu ada pohon. Mereka pasti nanam pohon kayak pohon jambu, pohon mangga, pohon rambutan, pohon buah lah ya. Itu nggak ada pohon buah kayak pohon mangga, nangka, durian itu nggak ada sama sekali. Pohon buah itu yang ada cuma satu, pohon pisang. Pohon pisang itu ukuran sepintu lah paling. Sekitar 2 meter lah mungkin ya. Di bawah 2 meter. Di bawah 2 meter. Iya.
kebanyakan itu malah tanaman, adanya itu tanaman bunga-bungaan, tumbuhan bunga-bungaan kayak mawar, melati, terus sedap malam. Kalau sedap malam aromanya terasa banget, tajam banget. Udah nih, saya jalan, itu tanahnya rata, jalannya itu jalan tanah, jadi nggak ada jalan yang dicor, itu enggak. Jadi paving itu enggak, itu jalan tanah tapi rata. Sudah nih, saya sampai di depan rumahnya. Itu rumahnya itu terasnya itu cuma paling cukup buat satu motor lah terasnya. Nah, jadi itu ada, jadi los gini ya, tiang-tiang, terus teras, terus ini pintu rumah. Itu rumahnya. Saya ngomong agak teriak, agak kencang dikit. Selamat malam Mbak, dari Gojek, mau ngantar pesanan. Oh iya Pak, tunggu sebentar. Dia langsung nyautin. Akhirnya dia buka pintu terbuka. Dandanannya itu cewek umum, dia pakai apa itu namanya, baju tidur lengan panjang, celana pendek, rambutnya segini, tingginya paling sepundak saya paling. Kita interaksi. Ini Mbak, pesanannya big burger tanpa acar, tanpa bawang. Ini kolanya karena dapat minuman juga. Dia nggak minta permintaan minumannya harus cola apa fruity gitu, bilang gitu. Dia mintanya dia nggak minta, jadi dapatnya cola. Udah, saya kasih makanannya, terus dia ngasih uang itu 100.000. Jadi dia ngomong kembaliannya ambil aja Pak. 100.000 satu lembar. Dua lembar, 50-an. 50.000 dua lembar. Tapi kayak dia ambil dari ATM gitu loh. Jadi masih kaku. Masih mulus. Dua lembar tuh. Dua lembar 50-an warna biru. Udah. Terus saya ngomong gini. Selamat makan Mbak. Selamat menikmati. Selamat malam. Permisi Mbak. Oh iya Pak, hati-hati. Dia bilang gitu. Saya balik badan nih sambil pegang HP mau nyelesain orderan. Sudah saya selesaiin, saya jalan satu langkah, saya jatuh tersandung. HP lepas tuh, HP jatuh juga, tapi masih di dekat saya. Saya kaget, saya kenapa tersandung? Posisi itu harusnya tanahnya datar, rata gitu. Tanahnya rata. Saya itu tersandung itu kebentur, kaki saya itu kebentur karena itu posisi saya pakai sandal kan. Jadi saya kerasa kebentur kayak batu gitu loh. Kayak batu, jadi keras. Jatuh tuh. Saya jatuh gitu. Iya. Lah, itu kan masih ada pencahayaan dari HP kan? Dari layar HP itu. Itu saya lihat ada gundukan tanah, sama sekitaran itu gundukan tanah sama batu kayak batu apa ya? Batu kali. Bukan batu kali, jadi kayak plakat gitu loh, batu plakat gitu. Kotak berarti bentuknya. Kotak. Terus saya ambil HP. Saya hidupin senter kan, saya nyalain senter, saya lihat keliling, kaget saya, sambil mungkin miso kalau tanya orang Jawa, teke tengah kuburan nih, wasu, Itu posisinya benar-benar di tengah kuburan, nggak ada orang sama sekali. nggak ada, gelap dari yang tadi cuma ada bolam, penerangan bolam
bolam-bolam lampu itu gelap total, cuma sinar dari HP saya aja. Oke. Jadi saya sinari sekeliling itu sambil ngomong teke tengah kuburan nih, langsung saya cuma ngomongnya nggak teriak juga, tapi keras gitu loh. Bodoh amat saya pikir saat itu kan. Saya emang orangnya sompral memang. Saya sinari beneran saya ke tengah kuburan. Penasaran kan ini itu rumah apa enggak itu di belakang. Saya noleh, saya berdiri dan noleh, saya sinari itu. Ternyata bukan rumah, rumahnya itu udah nggak ada. Jadi kayak tahu nggak sih yang biasanya di kuburan itu kan ada kayak makam keluarga yang dipagerin. Oh iya. Terus ada atapnya. Jadi posisinya kayak gitu. Saya dekat. Di situ itu ada 2 makam, yang satu gede, yang satu kecil. Saya coba mepet ke pagar, tangan saya julurkan masuk ke dalam pagar itu kan, saya shoot namanya Siti Maimunah. Namanya Siti Maimunah seperti yang sesuai yang di aplikasi yang saya dapat gitu loh. Yang dapat saya orderan yang saya dapat. Yang di order namanya Siti juga. Siti Maimunah persis. Sama seperti yang di batu nisan nisan itu, di nisan yang di dalam pagar itu. Sama persis itu. Di kiri yang saya lihat gazebo, di kiri rumah yang saya lihat gazebo itu memang ada. Itu mungkin ya. Itu tempat buat naruh tenda. Naruh keranda. Oke. Tapi nggak ada kerandanya, jadi ada sekatnya gitu. Oke. Jadi bangunan. Tapi nggak ada lampunya sama sekali. Nggak ada. Di kuburan itu, di makam itu nggak ada penerangan lampu sama sekali. Saya lihat itu penerangan cuma di jalan, di luar. Di lampu jalan sebelum masuk ke gerbangnya sebelumnya. Jadi pinggir jalan. Saya jalan nih, akhirnya saya nekatin. Saat itu saya mau coba telepon call center. Saya belum ada pikiran untuk lihat riwayat order. Cuma saya langsung spontan mau telepon call center. Posisinya sudah langsung keluar jalan atau masih di dalam sambil jalan gitu. Sambil jalan. Tapi saya jalan pelan-pelan sambil nyinari kan. Kalau saya jalannya cepat, saya takut kesandung malah. Sandung, terus kebentur kepala, bocor. Karena posisinya di tengah kuburan yang banyak batu nisannya itu. Udah keluar dari pagar itu kan, keluar dari gerbang masuknya itu, saya coba lagi telepon call center. Sinyal masih nggak ada. Nggak ada sinyal. Jadi HP itu X. Jadi yang biasanya sinyal garis-garis itu jadi X, silang. Udah, saya starter motor, saya jalan di pertengahan jalan, saya berhenti, saya lihat HP udah ada sinyal, saya telepon call center. Saya ngomong, selamat malam Pak, saya driver Semarang dengan nomor telepon sekian atas nama Wahyu bla bla bla. Iya gimana Pak? Maaf mau tanya. Saya dapat orderan jam 11:30 dari MCD PM nganter ke GP dengan nama customer atas nama Siti Maimunah. Tahu nggak? Operatornya ngomong apa? Apa tuh? Bapak nggak dapat orderan di jam segitu Pak. Berarti di riwayat aplikasinya itu sendiri Ya, tidak ada. Saya ngomong oke lah,
saya coba cek lewat orderan, Pak, saya bilang gitu. Akhirnya saya matiin, terus saya lihat lewat orderan. Belum selesai ya. Oke. Operatornya itu terus ngomong gini, ceritanya gimana Pak? Malah dianya yang kepo. Malah dia kepo ya, emang ada apa gitu. Akhirnya, nggak ada apa-apa sih. Saya cuma penasaran aja. Oh iya udah Pak. Terima kasih Pak telah mengikuti Gojek Indonesia. Selamat malam. Selamat malam Pak. Saya matiin telepon. Saya cek itu di Batam. Nggak ada orderan dari saya ngidupin aplikasi di hari itu, nggak ada orderan sama sekali. Saya nggak dapat. Jangankan yang orderan setengah 12, dari jam 8 aja saya nggak dapat orderan, nggak ada. Nggak ada private order. Udah tuh kan. Akhirnya saya balik nih ke rumah. Masih buka pintu rumah, mau masuk. HP itu berdering, banyak deringnya Pak. Gak berhenti, ada itu berapa menit gak berhenti berdering. Ternyata notifikasi telepon masuk, telepon WA masuk, chattingan masuk, Baru masuk semua di situ. semua masuk di situ. Jadi gini ya, kalau kita kan ada grup ngalong kan, dari jam 10 malam itu kita wajib yang ikut ngalong itu share lokasi. Share lokasi 8 jam. Sama screenshot orderan. Nah itu kan saya sudah share lokasi kan. Tapi saya itu waktu itu lupa untuk screenshot orderan. Iya. Di WA, di chat di grup saya dimarah-marahin karena saya nggak screenshot orderan. Terus ada yang ngechat juga posting, pos sampai di daerah GP jam segitu, apa dapat offline. Saya saat itu cuma ngomong iya saya dapat offline, saya cuma gitu. Padahal kalau saya ceritain, emang saya nggak mau cerita, Jadi ke mereka. fungsinya grup itu untuk memantau. Untuk saling memantau. Karena kalau ngalong malam ya kan takut ada terjadi apa-apa ya. Biasalah. Jadi saling pantau kita. Kan? Iya. Jadi saat itu saya nggak berani cerita ke teman-teman. Kenapa nggak diceritain? Gini loh. Banyak teman-teman di grup, anggota di grup itu ada yang penakut juga. Takutnya nanti Gara-gara cerita itu dia jadi berhenti untuk dia nggak mau ngalong lagi. Nggak mau ngalong, iya. Padahal kan sumber mereka kan di jam malam itu yang mungkin kalau siang persaingan banyak driver. Jadi kalau malam mereka ngambilnya di malam itu. Nah, yang jadi pertanyaan, nih kan pas dikasih duit nih, pas ketika tahu itu di kuburan, terus semuanya berubah, itu duitnya masih ada nggak gitu? Belum saya cek. Belum dicek? Belum saya cek. Oke. Saya cuma ngecek kondisi sekitar situ. Saya saya senterin, saya sinari center. Saya penasaran sama rumah itu. Ternyata emang gak ada rumah itu cuma makam keluarga itu. Udah. Terus di rumah saya baru tahu ternyata saya itu sudah sampai ternyata waktu itu menunjukkan pukul 4 pagi. 4 pagi. Harusnya nih ya, harusnya saya sampai ke GP itu itu jam 12:30 sampai jam 1-an. Itu transaksi sama saya lihat kondisi di kuburan itu paling nggak makan waktu 10 sampai 15 menit lah paling. Terus saya keluar, saya naik motor lagi,
Saya cuma posisi itu cuma nelpon customer. Jadi perjalanan dari GP ke rumah itu mentok itu paling 1 jam. Paling lama 1 jam. Harusnya saya sudah sampai di rumah itu jam 2-an. Itu jam 4. Berarti selisih 2 jam. Padahal setahu saya perjalanan itu sama gitu loh. Berarti waktu lamanya itu di kuburan itu. Perkiraan saya ini ya, saya lamanya itu di kuburan itu. Padahal di kuburan itu saya cuma transaksi, saya cuma lihat, udah, nggak lama-lama. Udah, saya akhirnya ingat nih, oh saya dapat duit 100.000. Saya buka tas, saya cek, uangnya masih ada, 50-an 2. Masih ada uangnya? Masih ada, 50-an 2. Nggak berubah? Nggak berubah. Itu saya ada duit itu, saya modal 100.000, 82 jadi 18. Jadi di tas itu ada duit 118. 18 itu kan kembalian, sorry, bukan 18.000, 40.000 itu kembalian dari MCD. Jadi di tas itu ada duit 140.000. Itu dapat duit 140.000. Belum berubah uang yang dari Mbak Siti-nya itu. Uangnya itu saya pakai, paginya saya buat beli makan, buat beli bensin, buat beli rokok, laku. Karena itu memang bener-bener uang real gitu loh. Sudah nih, selang beberapa, mungkin seminggu lebih itu. Di komunitas kita rame tuh karena ada kejadian driver yang pingsan di kuburan. Di GP? Tahu kuburan GP. Berarti di lokasi yang sama? Di lokasi yang sama dengan cerita yang sama juga. Cuma posisi restorannya tetap MCD, cuma tempatnya beda. Oh, bukan restorannya beda lokasi? Beda lokasi, bukan di MCD PM, bukan, tapi di MCD daerah. Tapi untuk tujuannya di jam sama, dengan jam yang sama. Dengan jam yang sama? Itu sempat booming tuh di perobrolan di daerah Semarang dulu. Oh saya lupa, paginya siangnya itu kan karena saya penasaran, saya coba tuh samperin ke makamnya itu, kuburannya itu lagi. Oke. Saya masuk, itu benar-benar yang saya lihat waktu saya nyenterin, dengan makam yang 2, kuburan yang 2, gundukan tanahnya 2, yang satu kecil, yang satu gede, dengan atas nama Siti Maimunah juga. Di situ ada kayak ada warga di situ yang mungkin tukang bersih apa ya, penjaga makam lah ya. Saya iseng-iseng tanya, Pak, maaf, itu Mbak Siti Maimunah itu orang sini ya Pak ya? Oh iya Mas, orang sini. Dia itu meninggal bunuh diri karena dia nggak mau dinikahin sama orang lain. Orang tuanya itu kan dia orang punya, orang kaya, mau jodohin anaknya sama, tapi dia nggak mau, dia dipaksa. Di sebelum akad, dia itu mau coba kabur. Sebenarnya dia itu udah punya cowok. Dia mau kabur sama si cowok, tapi cowoknya malah mutusin dia katanya. Akhirnya dia mungkin frustasi apa, akhirnya gantung diri. Akhirnya dimakami di situ. Yang makam kecil itu? Nggak tahu itu. Itu nggak tahu. Mungkin makamnya dari keluarganya, Pak adiknya, Pak nggak tahu, nggak tanya juga. Terus yang driver itu yang pingsan di kuburan itu, dia juga waktu
sadar itu dibangunin sama mungkin orang-orang bersih situ, mungkin menjaga makam situ, dibangunin sama orang itu, dibangunin. Akhirnya dia cerita katanya dapat orderan, terus ngantarnya ke sini. Katanya juga halamannya luas. Berarti sama ya ceritanya. Sama. Gila, serem banget. Tahu-tahu di tengah kuburan. Gila. Ya segitu aja kawan-kawan. Next, masih banyak cerita, masih banyak kisah. Mau dari pendakian, terus cerita tentang ojol juga masih ada. Oke. Jadi ya teman-teman cukup serem juga ya kalau misalkan kita ngebayangin posisi sebagai Mas Wai, dia dapat orderan, terus ternyata orderan itu dari hantu. Dan itu terjadi bukan sama dia sendiri, dan itu terjadi juga sama pengemudi ojol yang lainnya gitu loh. Cukup merinding ya dengar cerita Mas Wai yang satu ini. Tapi ya semoga buat jadi pelajaran, gak usah takut, yang penting duitnya masih utuh, ya nggak? Ya. Yang penting duitnya masih utuh. Oke, jadi ada lagi yang mau disampaikan Mas Wai dari cerita yang tadi Mas Wai ceritakan nih. Ada sambungannya sih tadi Mhm, sebenarnya. mhm, Jadi begitu saya habis dari kuburan itu, mhm, kan siang hari nih, mungkin habis duhur gitu, mhm, saya nyalain aplikasi kan, saya Hmm. aktifin aplikasi. mhm. Nggak ada 5 detik saya langsung dapat orderan. Dan percaya nggak percaya, Oke. orderan yang saya dapat di siang itu sampai maghrib itu nggak berhenti. Mhm. Begitu saya dapat, saya selesaiin, saya sampai tempatnya, saya selesaiin, langsung disabet lagi orderan. Saya selesaiin, langsung disabet lagi. 5 kali saya dapat orderan dengan tanpa jeda. Setelah kejadian Setelah orderan hantu Si itu. Mbak Siti itu, mungkin Mbak Siti ngasih rezeki juga ya. Wah. Berarti setelah dapat orderan hantu dan membawa berkah juga ya. Oke, mungkin cukup ya ceritanya untuk yang itu. Mungkin nanti judulnya adalah Orderan Hantu City. Oke. Ya, buat teman-teman terima kasih udah menonton channel kami, dan buat teman-teman yang suka dengan konten kami dan cerita-cerita dari kami, bisa kalian subscribe, komen dan like, atau mungkin kalian mau nge-share nih ke teman-teman juga sebagai cerita lah ya gitu. Kalau enggak, kalau ada dari teman-teman yang ada cerita yang mau diceritain di channel kita juga bisa ya, Rick ya? Bisa. Kalau misalkan teman-teman punya cerita yang berhubungan dengan hal yang mistis dimanapun, kalian punya pengalaman mistis atau pengalaman yang berbau-bau misteri, kalian bisa DM ke kita, ke Instagram gua, atau ke DM ke Instagramnya Mas Wai, nanti ada di deskripsi. Nanti bisa kita ceritakan di sini ya. Oke. Cukup sekian cerita dari We Are Stories kali ini. Yang horor tetaplah horor. Yang keren tetap dari kami berdua. Asik. Pantengin terus di We Are Stories Experience of the Darkness bersama gue Ricky dan Why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.